Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mahasiswa dari YIN Jember yang magang 2 di SMP Negeri 8 Jember. Nah, nama saya Atia Arifiani Rawi, NIM T 2017-1221, dan sekarang sudah memasuki semester 7. Baik, di sini di SMP Negeri 8, saya mengajar di kelas 7C Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Baik anak-anak, materi hari ini adalah Selamat datang wahai kekasihku Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya kita sudah belajar tentang sholat berjamaah. Nah, apa sih sholat berjamaah itu? Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah seorang dari mereka itu menjadi imam. Kemudian, dalam pembelajaran kali ini, yaitu bab 5, tujuan kita mempelajari bab 5 adalah agar siswa mengetahui dan menjelaskan sejarah kelahiran sampai pada masa dewasa Nabi. Yang kedua yaitu mempelajari dan memahami peristiwa pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi atau Rasul. Dan yang terakhir yaitu mengkaji dan memahami strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Baik, untuk yang pertama yaitu materi pertama, sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad sendiri lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa pada saat itu dinamakan tahun gajah? Karena Raja Abraham itu ingin menghancurkan Ka'bah dengan tentara gajahnya. Untuk lebih mengerti dalam materi kali ini, silahkan simak video berikut ini. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 8 tahun usia kakek meninggalkannya, Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil mengembala
video tersebut, Ibu harap kalian bisa mengetahui dari nyanyian yang telah dipaparkan lewat video tadi. Selanjutnya yaitu pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Nah, kapan itu terjadi? Yaitu pada tanggal 17 Ramadan dan ketika usia Nabi berumur 40 tahun. Nah, di mana itu terjadi? Yaitu wahyu pertama yang diturunkan di Gua Hiro, yang di situ melalui perantara malaikat Jibril. Dan pada saat itu turunlah wahyu, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, dari arti tersebut sudah jelas wahyu pertama yaitu Iqra, bacalah. Kita disuruh membaca. Untuk mengetahui segala hal, kita kita harusnya banyak-banyak membaca. Ketika kita ingin tahu suatu ilmu, kita harus banyak-banyak membaca. Dari situ, dari kita banyak membaca, kita misal baca buku, baca di jurnal seperti itu, kita akan banyak tahu tentang ilmu yang memang belum kita ketahui sebelumnya, seperti itu. Jadi anak-anak, wahyu pertama yang diturunkan, jadi sangat dianjurkan, Iqra, bacalah. Jadi kita selama hidup sebagai manusia, ketika kita ingin mengetahui suatu ilmu, kita harus banyak-banyak membaca. Jadi intinya membaca di situ yang kita bisa mengetahui segala hal seperti itu. Jadi diingat-ingat ya anak-anak ya. Budayakanlah membaca dimanapun kita berada. Agar apa? Agar kita mengetahui, agar kita tidak kurang wawasan seperti itu. Nah, dari turunnya wahyu yang pertama, di situ awal pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, yaitu sebagai Rasul. Kemudian selang beberapa saat, beberapa lama maksud saya, turunlah wahyu yang kedua, yaitu Quran surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. Coba kalian lihat sendiri di slide yang Ibu berikan. Yang artinya, wahai orang yang berkemul, berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji, dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Nah, dari ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah, yaitu secara sembunyi-sembunyi. Dari ayat ini Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada sanak saudaranya seperti itu. Tujuannya Nabi berdakwah kepada sanak saudaranya atau kerabat dekatnya agar mereka mempercayai dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Yang pertama yaitu Siti Khadijah, yaitu istri Nabi sendiri, kemudian
Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, dan Ummu Aiman. Nah, rumah yang pertama kali dijadikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah yaitu rumah Al-Arqam. Selanjutnya yaitu wahyu ketiga yang turun, yaitu Quran surat Al-Hijr ayat 94 sampai 95 yang berbunyi Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin inna kafainakal mustahzi'in. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu. Jadi di sini Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan seperti itu. Nah, ketika itu Nabi berdakwah di kaki Bukit Safa. Nah, di situ semua kerabat dikumpulkan. Kemudian Nabi mengajak kepada kebaikan, yaitu mengajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi di situ salah satu kerabatnya ada yang tidak mau atau mengingkari apa yang telah didakwakan oleh Nabi. Yaitu siapa? Yaitu pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab tidak terima atau tidak mau diajak dalam kebaikan. Jadi dia itu tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam dakwahnya itu Nabi banyak sekali mendapat rintangan, yaitu di kaum Quraisy sendiri mereka tidak bisa menerima. Nah, di situ apa? Nabi Muhammad SAW mempunyai rasa sabar. Jadi sabar dalam mendakwahkan kebenaran, sabar dalam mendakwahkan agama yang memang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam sendiri. Yang terakhir yaitu cara meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah tentunya. Yang pertama yaitu beban dan tanggung jawab itu tidak bisa dipikul sendiri, yaitu kita seharusnya membawa, maksudnya bertanggung jawab bersama-sama seperti itu. Yang kedua yaitu dalam memilih teman atau dalam berteman kita harus memilih yang mana teman itu mengajak kita kepada kebaikan. Ya, benar sekali, dalam berteman kita seharusnya bisa membawa dampak positif bagi diri kita sendiri. Kalau misalnya teman kita mengajak, ayo kemana, minum ayo, maksudnya minum minuman keras. Nah, kita di situ harusnya menolak. Karena apa? Itu sudah jalan menuju ketidakbaikan seperti itu. Dan itu tidak bermanfaat bagi diri kita. Jadi dalam berteman kita harus berteman dengan baik, berteman dengan yang mereka itu mengajak kita kepada kebaikan seperti itu. Yang ketiga yaitu dalam mengajak teman kita menuju kebaikan tidak boleh ada kekerasan. Contohnya, kita mengajak teman kita untuk sholat, ayo sholat yuk. Terus teman kita, enggak males aku oh tar lagi kamu tak sama aku ya. Nah, itu kan sudah salah satu contoh kita mengajak kebaikan tapi dengan kekerasan. Itu tidak boleh seperti itu. Jadi dalam mengajak kepada kebaikan kita harus lemah lembut. Contohnya dikasih tahu sholat, kenapa kita harus sholat, dikasih tahu secara perlahan-lahan dan mengajak secara lembut kepada teman kita seperti itu. Mungkin itu saja materi pada bab 5 kali ini. Ibu mohon maaf ketika banyak salah kata dari Ibu. Ibu harap dari materi yang Ibu paparkan tadi kalian dapat mengerti dan melaksanakan, maksudnya meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kemudian untuk minggu depan kita akan ulangan harian, yaitu bab 4 kemarin, yaitu tentang indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Jangan lupa belajar dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.